Halo teman-teman, salam literasi. Nah, di video kali ini kita akan mengkritisi video dari Jerome yang battle matematika dengan saudaranya itu. Nah, ada apa kira-kira? Nah, sebelum intro, jangan pernah skip ataupun tonton video ini secara setengah-setengah supaya tidak ada pro kontra di antara kita. Oke, gitu aja sih pesan saya. Kita intro dulu aja. Seperti yang saya dikatakan di awal, kali ini kita akan mengkritisi video Jerome yang battle matematika dengan saudaranya. Ya, meskipun sudah upload beberapa hari, namun saya baru mengetahui hal itu. Nah, kira-kira ada apa dengan video itu gitu ya? Di video itu ternyata terdapat sebuah kesalahan jawaban. Nah, salahnya di mana? Nanti kita akan bahas di akhir video. Nah, sebelum itu, saya akan bercerita sedikit mengenai alasan saya membuat video reaction ini. Pertanyaan pertama adalah, kenapa video itu perlu kita kritisi? Kita tahu bahwa si Jerome ini sekarang sudah menjadi idola para pelajar di Indonesia. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kalian yang sedang menonton video ini juga salah satu fans dari Jerome. Nah, atas dasar hal tersebut, ketakutan saya adalah biasanya kita tuh menjiplak apa yang ada pada idola kita. Jadi semuanya ditiru. Contohnya, dia sedang mengerjakan apa, dia sedang membuat apa. Kemungkinan besar kita tiru, kita jiplak, semuanya sama plek gitu. Nah, bahayanya adalah berdasarkan sebuah penelitian, literasi matematika pelajar di Indonesia ini sangatlah rendah. Bahkan di urutan PISA gitu ya, Indonesia tuh urutan terakhir. Ya nggak terakhir-terakhir banget gitu, tapi masuk dalam golongan terakhir. Sehingga pelajar di Indonesia ini sangat sulit untuk berpikir kritis. Jadi sulit untuk berpikir ulang kembali. Nah, apa hubungannya? Ya, ketika si Jerome ngerjain soal yang dianggapnya benar, namun pada kenyataan salah, hal ini akan berdampak pada fans Jerome yang tidak kritis. Sekali lagi ya, yang tidak kritis. Ya, tentu banyak gitu ya fans-fansnya yang kritis. Nah, namun bahayanya ini terjadi ketika fansnya Jerome itu tidak kritis. Kenapa? Ya, ketika suatu saat fansnya di Jerome itu menemukan soal yang sama plek dengan apa yang ada di video tersebut, si fansnya ini akan menjawab seperti apa yang dijawab oleh idolanya, yaitu Jerome. Padahal jawaban itu salah. Nah, ini dampak yang paling buruk gitu ya, karena pelajar di Indonesia sekali lagi itu masih sangat kurang kritis menurut saya. But we never know gitu ya apa yang diinginkan Jerome. Ya saya yakin sih dia tidak akan menjerumuskan fansnya gitu ya. Apalagi dia bercita-cita untuk menjadi Menteri Pendidikan Indonesia, keren ya. Jelas tidak mungkin dia akan menjerumuskan fansnya. Nah, atas hal tersebut juga saya mencoba berpikir positif. Mengapa hal itu terjadi gitu ya? Mengapa ada yang salah tetapi tetap diupload? Menurut saya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, editornya itu kurang ahli dalam matematika. Ya, kita nggak pernah bisa memaksakan orang itu untuk suka matematika. Mungkin editornya Jerome mungkin ya tidak suka matematika. Kita juga tidak bisa memaksakan si editornya itu suka matematika. Begitupun juga kita mungkin ya. Kita suka matematika, namun mungkin kita tidak suka dengan editor. Nah, akibatnya si editor ini yang tidak paham dengan formula matematika, dia salah menuliskan ekspresi matematika di captionnya, mungkin gitu ya. Itu kemungkinan yang pertama yang saya pikirkan. Kemungkinan yang kedua adalah keteledoran revisi dari Jerome. Ya, kita tahu bahwa Jerome juga manusia gitu ya, yang tidak luput dengan kesalahan. Nah, apalagi kita tahu juga dia sangatlah sibuk. Apalagi belakangan ini dia sedang fokus dengan skripsinya. Ya, mungkin saja dia lelah, dia capek. Ya, mungkin sama seperti kita gitu ya. Kalau kita lelah, kita capek, ya banyak kesalahan yang terjadi pada kita. Itu kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga, Jerome mengajak kita untuk lebih kritis lagi. Nah, poin ini yang saya suka. Mungkin si Jerome tuh ingin kita untuk berpikir lebih kritis. Sehingga kita tidak mudah masuk dalam jebakan Batman, gitu istilahnya. Nah, namun di
akhir video ataupun di deskripsi itu tidak dijelaskan bahwa ada kesalahan di sana. Sehingga sekali lagi bagi fans-fans Jerome yang tidak kritis, itu akan membahayakan mereka. Nah, oleh sebab itu, video ini hadir sebagai bentuk reaction atas kesalahan ya, walaupun nggak banyak gitu ya. Walaupun nggak banyak, tapi sekali lagi, pelajar Indonesia tuh nggak sekritis yang kita bayangkan. Gitu. Apalagi anak-anak SMP dan di bawahnya, itu sangat sedikit sekali kita menemukan siswa yang bisa berpikir secara kritis. Oke, seperti yang saya janjikan gitu ya, kita akan bahas di mana letak kesalahannya. Sebenarnya tidak begitu banyak gitu ya, hanya sedikit sekali. Namun hal ini sangat krusial menurut saya. Di mana bagian salah ya? Bagian salahnya di bagian ini sih. Di bagian soal terakhir seperti ini ya. Ya. Di soalnya di sini mengatakan bahwa jika X memenuhi persamaan X kuadrat plus 8X plus 5 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan berapa? Nah, waktu itu si Jerome nih ngajarin si adiknya itu menggunakan rumus ABC ya, atau aku sering sebut rumus kecap gitu. Ya memang nggak salah. Ini di sini nggak salah. Ya benar. Soal ini bisa dikerjakan oleh si rumus kecap tadi. Cuman salahnya adalah pada bagian akhir ini. Ya. Di bagian akhir di layar itu dituliskan jawabannya adalah negatif plus minus akar dari 4. 4/2. Ya, berbeda dengan akar dari 44. Nah, di sini tulisannya adalah akar 4 kali 4 jika dibaca dalam matematika. Karena di dalam akar hanya 4 saja. Nah, sehingga yang satunya ini pisah dari akarnya. Nah, kenapa hal ini salah? Gitu ya. Oke, kita cek. Oke, di video Jerome di captionnya ditulis seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya ini maksudnya apa gitu ya? Maksudnya ini adalah ya sama aja ini dikali gitu. Kalau dikali ya ini bisa disederhanakan gitu ya. Sehingga nanti ini hasilnya adalah negatif 8 plus minus akar 4 adalah 2 dikali dengan ini disederhanakan 2. 2 kali 2 4. Nah, sama aja dengan hasilnya adalah ini. Nah, ini kan bisa dibaca gitu ya. Negatif 8 plus 4 atau negatif 8 negatif 4. Kita ambil kasus yang plus. Berarti kalau seandainya kita ambil kasus yang plus, berarti negatif 8 plus 4. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini untuk X1-nya gitu ya. Karena ada 2X. Nah, ini kan untuk melambangkan X1 dan X2. Kan ada 2X ya. Nah, kita anggap aja ini X1 gitu. Nah, coba kita masukkan ke sana. Kita masukkan persamaannya. 4 kuadrat adalah 16, ditambah dengan 8 kali 4 adalah negatif 32, ditambah dengan 5. Nah, apakah hasilnya 0? Tentu tidak, gitu ya. Nah, sehingga ini dijamin bukan solusi dari X. Jadi, kalau kita memilih X-nya ini, tidak memenuhi persamaan. Nah, di video Jerome itu dikatakan bahwa dia menggunakan rumus ABC, gitu ya. Kita tahu bahwa rumus ABC adalah untuk mencari X1 dan X2, gitu. Masih ingat dengan rumusnya? Ya, rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Seperti itu. Itu rumus ABC. Nah, B ini apa, A ini apa, dan C ini apa, gitu ya. Nah, A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, kita lihat persamaannya. Persamaannya, koefisien dari X kuadrat adalah 1. Sehingga A-nya diketahui 1. Kemudian B-nya. B-nya itu adalah koefisien dari X. Nah, di sini koefisien dari X adalah 8. Dan C adalah merupakan konstanta dari persamaannya. Nah, konstantanya di sini adalah 5. Sehingga diketahui juga C-nya adalah 5. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumus ABC-nya, itu akan sama dengan negatif B. Negatif B adalah negatif 8. Negatif 8 plus minus akar dari 8 kuadrat min 4. A-nya adalah 1 dikali 1. Oke, ini masih panjang gitu ya. Dikali dengan
C-nya adalah 5 per 2. Nah, jika kita kerjakan begitu, ini hasilnya adalah ya negatif 8 plus minus akar 8 kuadrat adalah 64 dikurangi dengan 4 kali 1 kali 5 adalah 20. Sehingga 64 kurangi 20 hasilnya 44. Nah, akar 44 per 2. Nah, ini sebenarnya hasilnya yang tepat, gitu ya. Nah, jawaban Jerome hampir sedikit benar. Nah, tapi saya yakin di sini adalah bahwa jawaban Jerome ya ini, sama seperti yang saya kerjakan. Negatif 8 plus minus akar dari 44 per 2. Nah, pernya panjang gitu ya. Pernya panjang dan akarnya itu adalah 44. Bukan akar 4 kali 4. Bukan, itu berbeda. Nah, oleh sebab itu saya berpikir bahwa editornya di sini melakukan kesalahan. Dan si Jerome tidak jeli dengan kesalahan tersebut. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita sederhanakan kembali gitu ya. Akar 44 ini kan sama dengan 11 dikalikan 4. Nah, akar 4 bisa kita keluarkan dari akarnya sehingga jadi 2. Sehingga bentuk ini hasilnya adalah negatif 8 plus minus 2 akar 11 per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 plus minus akar 11. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari penyelesaian persamaan ini. Nah, menariknya adalah soal ini tuh bisa dikerjakan berbagai cara gitu ya. Saya lebih suka cara yang kedua dibandingkan cara ini. Ya, kenapa? Ya karena di cara ini cukup panjang dan ketika kita tidak hafal dengan rumus ABC kita udah mentok. Apalagi kalau ujiannya closebook gitu ya. Itu udah mentok. Mau dibagaimanain lagi. Nah, cara kedua ini menurut saya lebih simpel dengan menggunakan manipulasi aljabar atau sering kita sebut dengan melengkapkan kuadrat. Nah, melengkapkan kuadrat itu menurut saya sebuah manipulasi aljabar yang nantinya bertujuan nanti kita membentuk sebuah kuadrat yang sempurna. Nah, sehingga nanti di situ kita bisa menggunakan sifat-sifat di aljabar untuk menyelesaikan persamaan itu. Nah, gimana? Oke. Kita akan mengerjakan soal sama namun menggunakan cara yang berbeda. Gitu ya. Bagaimana? Oke. Nah, kita akan mencari si X yang memenuhi ini, gitu ya. Nah, kita tulis saja dulu persamaannya. X kuadrat plus 8X plus 5 sama dengan 0. Gitu. Nah, kita akan melakukan proses manipulasi aljabar di sana. Bagaimana caranya? Oke, si 5 ini akan saya pindah ruaskan ke kanan. Atau bahasa formalnya itu adalah kedua ruas dijumlahkan dengan negatif 5. Nah, sehingga mendapatkanlah bentuknya adalah X kuadrat plus 8X sama dengan negatif 5. Gitu ya, karena kedua ruas saya kurangkan dengan 5. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya tujuan kita adalah membentuk si ruas kiri ini menjadi bentuknya seperti ini. X plus berapa dikuadratkan. Nah, tujuan kita selanjutnya adalah itu. Kenapa? Ya, nanti di sini biar muncul hanya 1X. Nah, 1X nanti di sini ada kuadrat, gitu ya. Nah, berdasarkan sifat aljabar, itu kan bisa plus minus. Gitu. Jadi nanti ada X1 dan X2 yang memenuhi. Nah, lalu bagaimana kira-kira ya supaya nanti bisa membentuk ini? Nah, di sini ada dua clue. Clue yang pertama di sini adalah koefisien dari X kuadrat 1 dan koefisien dari X adalah 8. Nah, di sini kita isi berapa ketika dijabarkan memenuhi ini. Dua ini. Gitu ya. Berapa kira-kira? Ya, jalan satu-satunya adalah 4. Gitu. Jadi satu-satunya 4 ya. Karena kalau kita jabarkan, itu jadi X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4X. Tambah 4X tambah 4X sama dengan 8X. Nah, di sini ada 8X. Nah, tinggal yang terakhir adalah 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah di sana 16. Nah, di sana tapi tidak ada 16. Sebenarnya kita bisa menambahkan kedua ruas dengan 16. Sehingga persamaan tersebut tidaklah berubah. Nah, sehingga di step yang kedua tadi, kedua ruas harus kita tambahkan dengan 16.
Seperti itu. Kemudian di langkah ketiga, kita sederhanakan saja yang ruas kanan. Negatif 5 ditambah 16 itu adalah 11. Nah, kita akan mengeluarkan si X-nya gitu ya. Istilahnya kita akan mengeluarkan X-nya. Gimana caranya? Ya, kedua ruas kita akarkan gitu ya. Kedua ruas kita akarkan sehingga didapatkanlah bahwa X plus 4 itu akan sama dengan plus minus akar dari 11. Nah, kenapa bisa gitu? Ya, teman-teman bisa ingat lagi ya, bahwa kalau kita punya X kuadrat sama dengan 25, berarti X-nya adalah plus minus 5, gitu ya. Nah, sama seperti itu, sama seperti ini. Jika kita punya bentuk ini, berarti di sini adalah plus minus dari akar 11. Nah, kemudian tujuan kita adalah untuk mencari X, gitu ya. Kita akan mencari X. Ya sudah, di sini ada X, sana ada 4. Tinggal kedua ruas kita kurangkan dengan 4, sehingga didapatkanlah adalah X sama dengan negatif 4 plus minus akar 11. Nah, ini mewakili X1 dan X2. Kenapa? Ya, di sini ada plus minus. Artinya, plus atau minus. Ternyata sama, begitu ya jawabannya. Nah, cara ini cukup full power gitu ya. Cukup full power untuk mengerjakan berbanyak hal. Jadi, teman-teman, saya sarankan untuk melajari lebih lanjut lagi tentang matematika, terkhusus untuk melengkapkan kuadrat. Karena hal ini akan sangat berguna sekali gitu ketika kalian sudah ngeblank dengan rumus. Dan ini sangat bermanfaat. Nah, nanti penggunaannya apa saja nanti akan saya jelaskan di video-video saya selanjutnya. Mungkin teman-teman jika belum fasih dengan melengkapkan kuadrat, bingung gitu ya. 16 ini sebenarnya dapat dari mana? Nah, sebenarnya ada triknya sih untuk mendapatkan si 16 ini. Gimana gitu ya? Ya tinggal si 8 ini kita bagi 2, kemudian dikuadratkan. Hasilkan 16. Nah, untuk mendapatkan 4 ini, ya tinggal 8 bagi 2 saja. Hasilnya 4. Nah, selesai. Sebenarnya nggak sulit gitu ya untuk melengkapkan kuadrat. Sehingga cara ini adalah cara yang paling mudah menurut saya. Gitu ya, menurut saya. Dan ini sangat cukup full power untuk mengerjakan persamaan-persamaan kuadrat atau persamaan-persamaan lainnya nantinya. Oke, mungkin sekian dulu video reaction dari saya. Seperti biasa, terakhir silahkan dicoba. Tentukan nilai X jika memenuhi persamaan berikut. X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0. Ya, teman-teman boleh menggunakan rumus ABC, rumus kecap, ataupun dengan menggunakan melengkapkan kuadrat. Oke, sekian dulu video reaction dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif. Begitu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.